Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Habib Ade Zainal Abidin, Wali Kota Probolinggo. Kota Probolinggo adalah salah satu kota provinsi Jawa Timur, terletak sekitar 100 km sebelah tenggara kota Surabaya. Letak geografis Kota Probolinggo, sebelah utara berbatasan dengan Selat Madura dan sebelah timur barat berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Memiliki luas 56,667 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 240.308 jiwa. Kepadatan penduduk 4,259 jiwa per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk sebesar 1%. Kota Probolinggo mempunyai nilai strategis pembangunan bagi Provinsi Jawa Timur, yaitu penyangga kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai kawasan prioritas percepatan pembangunan ekonomi. Perkembangan dari tahun ke tahun diikuti dengan peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan kegiatan usaha. Hal tersebut membawa permasalahan tersendiri bagi lingkungan. Realita ini menuntut pemerintah Kota Probolinggo sebagai regulator untuk menata dan mengelola lingkungan hidup di berbagai aspek. Setiap pembangunan yang direncanakan harus bersinergi dengan kondisi lingkungan sehingga dapat terwujud pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk tahun 2020 ini Kota Probolinggo mengangkat 4 isu prioritas lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penanganan COVID-19. Yang kedua, pengelolaan persampahan. Yang ketiga, penurunan kualitas air sungai. Yang keempat, alih fungsi lahan. Sebelumnya, tidak pernah terlintas akan terjadi pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Kasus penderita COVID-19 pertama di Kota Probolinggo diumumkan pada bulan Maret tahun 2020 dengan jumlah 7 orang terkonfirmasi positif. Hingga akhir tahun 2020, data 2.126 positif, yang sembuh 1.966 orang, dan 148 orang telah meninggal. Untuk mencegah penyebaran virus, maka diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di semua sektor. Pembatasan tersebut dimulai dengan pemberlakuan jam malam, screening secara ketat, dan karantina pada setiap orang yang masuk ke Kota Probolinggo. Menerapkan protokol kesehatan, rapid test, penyemprotan secara berkala di semua wilayah terus dilakukan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hingga dibentuk Satgas Covid yang diketuai saya selaku Wali Kota Probolinggo. Satgas dibentuk untuk memudahkan koordinasi, identifikasi, aksi, termasuk distribusi jaring pengaman sosial, dan monitoring evaluasi. Beberapa regulasi pun telah kami tetapkan, seperti Perwali nomor 35 tahun 2020 tentang penerapan status keadaan darurat berupa tanggap darurat dalam rangka penanggulangan bencana non-alam dan percepatan penanganan COVID-19. Selain itu juga ada Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang besaran tarif retribusi umum pada pelayanan kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Jenis layanan bantuan COVID yaitu Posdilan, bantuan sosial bagi lansia, yang dikirimkan langsung ke rumah, dan Batman, bantuan vitamin dan makanan yang dikirim ke tempat isolasi mandiri. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya masalah kesehatan dan ekonomi saja, namun juga berdampak pada meningkatnya jumlah sampah dari tempat penampungan dan sampah masker dari tempat isolasi mandiri dan permukiman. Untuk keamanan dan keselamatan petugas sampah, maka sebelum sampah diambil akan disemprot dahulu dengan disinfektan. Meningkatnya timbunan sampah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi perilaku atau budaya masyarakat.
Perkiraan timbulan sampah Kota Probolinggo sebesar 120 ton per hari dan yang masuk TPA sebesar 68 ton per hari. Jadi masih ada sampah yang tercecer di lahan kosong, sungai ataupun pembakaran. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Probolinggo untuk terus meningkatkan kepedulian masyarakat dan meningkatkan pengelolaan sampah. Sudah terdapat 52 tempat penampungan sementara yang tersebar di wilayah Kota Probolinggo. Sistem pengambilan sampah sudah menggunakan truk kompaktor agar sampah tidak tercecer di jalan dan TPS lebih rapi. Dengan dibukanya pelabuhan kargo dan dibangunnya jalan tol, turut meningkatkan pembangunan kegiatan usaha dan tentunya fasilitas pendukungnya. Seiring semakin meningkatnya kegiatan usaha dan jumlah penduduk untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal, maka terjadinya alih fungsi lahan yang cukup signifikan sebesar 11,056 hektar di tahun 2020 untuk permukiman 9,9 hektar dan 1,15 hektar untuk kegiatan usaha. Alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya kawasan hijau dan daerah resapan air sehingga mengakibatkan terjadinya genangan saat hujan. Alih fungsi lahan pertanian dikhawatirkan akan mengurangi sumber pangan daerah lokal. Upaya membatasi alih fungsi lahan, terbitnya Perda nomor 1 tahun 2020 tentang tata ruang, tata wilayah, dan Perwali nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa kegiatan yaitu memperbaiki gorong-gorong dan saluran drainase untuk antisipasi genangan saat hujan, melakukan penanaman pohon sebagai penghasil oksigen, penahan air dalam tanah, filter terhadap polusi udara dan sinar matahari. Pengembangan kawasan ruang terbuka hijau publik sebesar 20%, meningkatkan hasil produksi padi dengan penetapan kawasan pangan berkelanjutan. Beberapa regulasi juga sudah dibuat, antara lain Perwali 156 tahun 2018 tentang kebijakan strategis pengelolaan sampah, Perwali 79 tahun 2019 tentang pengurangan pemakaian kantong plastik, dan Instruksi Wali Kota nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Peran masyarakat yang tergabung dalam komunitas juga sangat penting dalam upaya pengurangan sampah. Misalnya, Perkumpulan Peduli Sampah, Papesa, Sekolah Adiwiyata, Bank Sampah, dan Pokmas yang secara aktif melakukan pemilahan sampah dan membuat kompos dari sampah organik. Namun permasalahannya adalah terbatasnya lahan TPA yang diperkirakan akan overload pada akhir tahun 2021. Akibat pandemi COVID-19, banyak korban PHK yang beralih fungsi menjadi UMKM. Tercatat terdapat 400 pengajuan SPPL, terutama kegiatan produksi, makanan, kafe, catering, laundry, dan tempat kos. Meningkatnya UMKM saat ini belum disertai dengan pemahaman pengelolaan limbahnya, sehingga masih banyak yang langsung dibuang ke sungai dan mengakibatkan penurunan kualitas air sungai. Upaya yang dilakukan adalah pemantauan air sungai dengan melibatkan pelajar SD sampai SMA dalam program Diksun, Detektif Kecil Sungai, dengan bioassessment atau mengambil biota-biota yang ada di sungai sebagai bioindikator pencemaran. UPT Laboratorium melakukan pengambilan sampel untuk diujikan. Diperolehlah akreditasi kan dari UPT Laboratorium Lingkungan, sehingga metode dan hasil ujinya sudah sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembangunan IPAL komunal domestik mulai tahun 2012 sampai sekarang jumlahnya sebanyak 35 lokasi dengan pemanfaatan sekitar 1000 KK. Pemanfaatan limbah
tahu sebagai energi alternatif pengganti LPG terdapat di 3 lokasi, yaitu pabrik tahu Roma, Sumberjaya, dan tahu asli dengan pemanfaatan total sekitar 150 kk. Di tengah segala keterbatasan berkegiatan saat pandemi COVID-19, alhamdulillah Kota Probolinggo masih berhasil mendapatkan beberapa penghargaan, antara lain penghargaan Indonesia Smart Nation Award 2020 kategori Smart Society dengan inovasi penguatan kampung tangguh dari City Asia Center from Smart Nation. Penghargaan Proklim Utama 2020 kepada RW 1 Kelurahan Pilang, serta pemberian sertifikat Proklim 2020 kepada Kelurahan Cirebeng Wetan dan Kelurahan Wiroborang. Penghargaan dari Menteri Sosial RI atas keterlibatan lintas sektor dan pelayanan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam Key Award 2020 sebagai Badan Publik Menuju Informatif tingkat Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Penganugerahan tanda penghargaan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular tahun 2020 dalam penyelenggaraan Posbindu PTM 2020 oleh Kementerian Kesehatan. Wali Kota Probolinggo Habib Adi Zainal Abidin sebagai Positif Newsmaker 2020 dari Times Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan sehingga mampu mewujudkan visi misi Kota Probolinggo. Bersama kita wujudkan Kota Probolinggo sebagai kota berdaya saing yang bersih, hijau, sehat, aman, dan nyaman bagi warga kota. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mujib SPDI, Ketua DPRD Kota Probolinggo, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya sinergi antar semua unsur, baik dari eksekutif ataupun legislatif, serta unsur masyarakat dan pelaku usaha. Terkait pembangunan di bidang peningkatan kualitas lingkungan hidup, kami dari DPRD Kota Probolinggo merupakan unsur dari pemerintahan daerah sangat mendukung dan berkomitmen penuh dalam upaya peningkatan pengelolaan lingkungan hidup. Dukungan kami dari legislatif terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup diantaranya berupa mengeluarkan produk hukum berupa peraturan daerah tentang lingkungan hidup dan pengeluaran kebijakan dalam hal pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidup. Bersama kita mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota yang berdaya saing, yang bersih, hijau, sehat, aman, dan nyaman bagi warga masyarakat Kota Probolinggo. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.